Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan materi terkait yang ada beberapa ketinggalan. Jadi ini untuk mengganti pertemuan yang saat itu saya sedang ada audit ya. Baik, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anak semua, kali ini kita akan membahas tentang dualitas ya. Nah, apa sih sebenarnya dualitas? Jika ditinjau dari teori dan praktek, maka dualitas ini merupakan konsep linear programming yang penting dan menarik. Ide dasar dari teori dualitas adalah bahwa setiap persoalan linear programming mempunyai suatu linear program yang berkaitan yang disebut dengan dual. Sehingga solusi dari persoalan asli linear programming adalah primal. Jadi yang sebelumnya kita pelajari itu adalah primal. Nah, program linearnya adalah berjenis primal. Jadi perlu dipahami bahwa sebentar ya, yang sudah kita pelajari adalah primal. Sedangkan saat ini kita mau mempelajari tentang apa sih itu dual atau bahasanya itu dualitas. Baik, next ya. Nah, sebenarnya definisi masalah dual adalah merupakan alat bantu masalah linear program yang secara langsung didefinisikan dari persoalan aslinya atau dari model primal itu sendiri, primal yang tadi. Dalam kebanyakan perlakuan, linear program dualitas ini sangat tergantung pada primalnya dalam tipe kendala. Jadi, pada kenyataannya teori dualitas ini secara tegas tidak diharuskan penggunaannya. Jadi ini kita hanya sekedar mengetahui, oh ini ada loh program linear dengan dualitas, namun tidak direkomendasi untuk digunakan. Yang penting kita tahu, oh ya. Baik. Apa sih itu yang menunjukkan dia primal dual? Nah, yang pertama, koefisien fungsi tujuan primal menjadi konstanta ruas kanan. Jadi dia dari fungsi tujuan menjadi ruas kanan. Ingat, ada fungsi tujuan di ruas kanan. Dan yang kebalikannya, ruas kanan menjadi fungsi tujuan, maaf. Sedangkan semua kolom primal itu menjadi kendala dual, dan kendala primal menjadi dual. Sedangkan kendala dan variabel primal itu menjadi koefisien yang berkorespondensi dengan kendala dual. Nah, bagaimana itu nanti? Nggak usah bingung dulu ya. Yang penting ini adalah ketentuan dalam hal kita memahami, oh itu tentang dualitas. Nah, ini contohnya. Sebentar. Oke. Contohnya adalah ini bentuk primal yang udah kita kenal. Ini adalah bentuk primalnya. Anda tahu ini soalnya adalah memaksimumkan, ya kan? Ada Z-nya, ada X1, ada X2, dan ada X3 gitu. Nah, kemudian ini fungsi kendalanya. Tadi apa katanya? Koefisien fungsi tujuan itu berubah menjadi konstanta ruas kanan. Di mana ya? Ini kan fungsi tujuan ya kan? Dia berubah jadi konstanta ruas kanan. Sedangkan ruas kanan itu berubah. Yang mana konstanta ruas kanan? Mari kita lihat. Sorry. Nah, ini dia. Nah, ini kan bentuk standar primalnya ya. 5x1 masih ke 5 ini. Oke. Nah, untuk fungsi tujuannya kan memaksimumkan 5x1 tambah 12x2 tambah 10x3 tambah 0s1 0r 0s ya kan, ini bisa S1 dan S2. Makanya saya katakan untuk variabelnya apa saja boleh, bisa X, bisa Y, bisa Z, nah kan, atau RST, nah itu apa aja bisa. Kemudian dengan kendala
X1, X2, X3, S1 dan seterusnya. Anda udah paham lah kalau di sini. Nah, bagaimana bentuk? Sorry, saya hapus dulu sebentar. Oke. Kita bagaimana sih bentuk si dualnya? Nah, bagaimana bentuk dari bentuk standar primal ke bentuk dual? Ini tadi bentuk standar primal yang di sebelah. Nah, ini bentuk dualnya. Fungsi tujuan Z5X1, 12X2 tambah 10X3 tambah 0S1 tambah 0S2 berubah menjadi ruas kanan. Nah, coba diperhatikan ini. Nah, ini dia. Saya ngambil ini biar mudah menulis ini. Ini 5, nah ini menjadi ruas kanan. 12X2 ini menjadi ruas kanan. 10X3 ini 0S, ya. Dan 0Y atau 0S2 boleh. Ya kan? Nah, paham nggak 2 sampai sini? Mudah ini hanya mengubah. Ini agak mudah. Nah, selanjutnya apa? Fungsi kendala yang pertama ini kan bentuk baris, maka dia berubah menjadi kolom. Di mana dia saya ganti warnanya biar mudah Anda mencermatinya nih. 1X1 jadi 1Y1. 4X2 jadi 4Y2. 1X3 menjadi 1Y1. Dan 1S1 di sini. Nah, gini. Dan seterusnya. Mudah ya? Nah, merubah suku kata dan seterusnya. Baik, apalagi yang selanjutnya? Contoh kedua, ada bentuk primal. Nah, kalau ada bentuk primal gini, Z sama dengan 5X1 tambah 2X2. Ya. Nah, dengan kendala, kendalanya ini. Berarti kita ubah dulu ke fungsi tujuannya. Z sama dengan 5X1 tambah 5X2, bla 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 bla, tambah 0S1, 0S2, kemudian S1, X2, S1, dan seterusnya. Ya. Kita lanjut. Gimana merubah dari bentuk primal ke bentuk dualnya? Ini dia. Nah, ini kan langsung fungsi tujuan berubah. Saya ambil pulpen saya dulu. Fungsi tujuan berubah ini. Ini fungsi tujuan kita. Nah, berubah menjadi ruas kanan. Nah, ingat, ruas kanan ini, ganti lagi warnanya. Ruas kanan berubah menjadi fungsi tujuan. Nah, ini dia. Yang di atas lupa ya saya jelasin, tapi udah paham lah. Nah, ini. 5. Warna apa lagi ya? Pink dah. 5X1 berubah menjadi di sini. 2X2. Oke, berubah menjadi sini. 0S1. Kemudian 0S2. Nah, gini ya kan? Selanjutnya, kita ambil lagi warna lain ya, biru. Ini ruas kanan 3 menjadi 3Y1. Ingat, dari X berubah menjadi Y. Kemudian 5. Nah, nih. 5Y2. Ya kan? Karena variabel kita sampai 2. Ini nolnya enggak. Nah, berubah pada fungsi nih, fungsi kendala pertama yaitu negatif X1 sampai sini, ya kan? Nah, ini maka berubah menjadi negatif Y1 pindah kemari. Nih, negatif Y1. Maaf. Nah, nih. Negatif X1 berubah jadi negatif Y1. X2 menjadi 1Y1 dan seterusnya. Nah, dilihat dulu nilainya. Oke? Nah, jadi kalau misalnya fungsi, nah ini dia. Kalau fungsi kendalanya 2, maka di sini juga 2. Bu, di sini fungsi kendalanya 3. Kok berubah jadi fungsi kendalanya 2? Ingat fungsi tujuan kita. Berapa fungsi tujuan kita? Fungsi tujuannya, kalau yang pertama ini, saya ambil dulu warna apa yang belum ya. Warna kuning sudah.
warna ungu. Di sini fungsi tujuannya 2. Iya kan? Maka perubahan bentuk primalnya adalah 2. Nah, maaf, I'm so sorry. Beda soal. Itu naik ke atas. Sebentar. Oke, di sini fungsi tujuannya adalah 3. Nih, ya. Maka di sini fungsi kendalanya tetap 3. Next, kita lanjut ke soal yang kedua. Kalau di sini fungsi tujuannya adalah 2 variabel, maka bentuk dual yang diikuti adalah menjadi 2 variabel. Jadi nggak boleh salah dalam aturannya. Paham ya? Kita lanjut ke slide berikutnya. Saya hapus dulu. Oke. Mana nih? Nah, ini adalah contoh ketiga. Contoh ketiga, ingat, ini fungsi tujuannya ada 3 variabel. Otomatis nanti di fungsi kendala menjadi 3 variabel. Ya, nih bentuk dualnya. Jadi Bu nggak lagi coret-coret, karena Anda sudah mudah lah, gampang enak ya. Nah, ingat dari sini, dari fungsi tujuan, ini maaf, dari sini aja bermudah. Ini dari sini, berubah ke sebelah sini, ruas kanan, sedangkan dari ruas kanan berubah menjadi fungsi tujuannya. Oke, baik. Selanjutnya, dari beberapa contoh di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik dasar dari standar primal dual adalah sebagai berikut. Yaitu standar primal itu merubah fungsi tujuannya maksimum menjadi minimum, sedangkan kalau minimum berubah jadi maksimum. Itu yang harus kita pahami. Untuk membahas hubungan antara primal dua akan digunakan contoh sebagai berikut. Nah, ini kan. Ini nanti, Bu, ini maksudnya gimana? Ini ada bentuk primal. Bentuk primal ini soalnya. Nah, berubah dia jadi bentuk dual. Solusi optimal primal dalam tabel adalah X2 sama dengan 3 dan X3 sama dengan 4 dengan total Z. Nah, kalau presentasi ini adalah pertemuan kita minggu lalu yang ketinggal, maka soal ini menjadi tugas Anda sampai selesai untuk menggantikan pertemuan besok hari Senin. Ya, jadi ini udah ada bentuk primalnya. Nah, ini saya ambil warna merah. Ini sudah ada bentuk primal. Anda ubah dulu, ya, tambah berapa 0S1, 0S2-nya. Kemudian ini udah diubah menjadi bentuk dualnya, udah saya ubah. Ini hasilnya. Nah, bentuk perubahannya ini kan bentuk udah perubahannya. Inilah dicarikan simplexnya untuk didapat di perolehan data tersebut. Begitu ya. Bisa dimengerti ya semuanya. Baik, selanjutnya saya cek dulu. Baik, ini sebagai soal Anda selesaikan dan dikumpulkan di besok pada Google Drive yang akan saya kirim ke dalam grup. Baik teman-teman semua, anak-anakku, insya Allah kita akan melaksanakan final pada minggu pertama kita setelah Idul Adha. Nanti akan saya kabarin lagi. Jadi tanggal 3 itu belum pasti apakah tanggal 3 atau tanggal 10. Saya melihat ketentuan atau pengumuman dari akademik kapan kita mulai pelaksanaan final. Ya. Jadi siap-siap aja, bisa jadi kita tanggal 3 finalnya. Bahannya apa? Bahannya yang baru setelah midterm. TD Simplex tetap. Oke? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.